Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam program Morning Call. Saat ini bersama saya, Pendeta Vika Natalia Tahulending Dumais yang melayani di GPIB Jemaat Maranatha Bojonegoro. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah dan sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam memahami kehendak-Mu melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Serta mampukanlah kami untuk senantiasa mampu melakukan kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu senantiasa menjadi pedoman yang menuntun kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab kita diberitakan dari kitab Kejadian pasal 44 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa Tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya, dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rayap yang merupakan salah satu serangga pemakan kayu itu memiliki kebiasaan dalam hal saling membersihkan satu sama lain dengan menggunakan mulut mereka. Hal tersebut sesungguhnya juga menjadi cara mereka untuk saling menjaga dan juga memelihara. Mereka merasa sebagai satu keluarga besar, sehingga setiap kesulitan itu dianggap sebagai kesulitan bersama. Saudaraku, betapa bahagianya bila di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing kita menganggap diri kita adalah orang yang tidak terpisahkan satu sama lain. Penderitaan yang seorang adalah penderitaan yang lain juga. Kebahagiaan yang seorang merupakan kebahagiaan yang lain juga. Hal inilah yang mungkin bisa digambarkan dengan ungkapan senasib sepenanggungan sebagaimana kalimat awal dalam SBU atau renungan SBU kita pagi ini. Bukan hanya untuk hal-hal yang mendatangkan sukacita, namun juga untuk sesuatu yang berkaitan dengan berbagai bentuk pergumulan yang mendatangkan kesedihan, kesusahan, bahkan duka cita. Di dalam pembacaan kita pagi ini, ketika saudara-saudara Yusuf itu belum jauh meninggalkan Mesir, pelayan Yusuf, dalam hal ini kepala rumah Yusuf, kemudian mendapati mereka dan menyampaikan perihal hilangnya piala milik Yusuf.
sebagaimana yang Yusuf sampaikan kepadanya, dan menuduh bahwa merekalah yang mengambilnya. Tentu hal ini sesuatu yang tidak mereka lakukan. Karena itu mereka berusaha untuk menentang hal tersebut dengan mempertanyakan apa maksud dari perkataan kepala rumah Yusuf itu. Dan juga menyatakan bahwa jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat hal yang demikian. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa mereka pun telah mengembalikan uang yang ada di dalam karung-karung mereka. Tidak mungkin mereka mengambil barang milik tuannya, yakni Yusuf. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, kita melihat bagaimana mereka siap untuk diperiksa. Andai kata benda itu kedapatan pada salah satu di antara mereka, mereka siap menerima hukumannya. Kepala rumah Yusuf pun setuju untuk melakukannya. Namun ia berkata, hanya pada siapa piala itu kedapatan, maka hanya dialah yang akan menjadi hambaku, sedangkan yang lain boleh pergi. Mereka kemudian masing-masing menurunkan dan membuka karung mereka. Kepala rumah Yusuf memeriksanya dengan teliti, mulai dari karung kepunyaan yang sulung sampai karung kepunyaan yang bungsu. Dan piala itu ternyata ditemukan di dalam karung si bungsu, yakni Benyamin. Mengetahui kenyataan tersebut, kakak-kakaknya menjadi sangat sedih. Mereka mengoyakkan jubah mereka. Sebagai saudara, mereka punya tanggung jawab kepada adiknya Benyamin. Tapi tanggung jawab itu sesungguhnya juga kepada ayahnya Yakub, sebagaimana yang Yehuda sampaikan kepada ayahnya dalam pasal 43 ayat 8 sampai 9. Di sini kita melihat bagaimana ternyata saudara-saudara Yusuf ini telah berubah. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak lagi meninggalkan adiknya, sebagaimana yang mereka lakukan pada Yusuf dahulu. Dikatakan bahwa mereka kembali ke kota. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak membiarkan Benyamin menghadapi masalah itu sendiri. Benyamin adalah bagian dari mereka. Sebagai satu keluarga, mereka harus saling menjaga. Tindakan mereka kembali ke kota menunjukkan bagaimana upaya mereka untuk menjaga bahkan melindungi adik mereka. Apa yang anak-anak Yakub lakukan ini juga menunjukkan bagaimana tanggung jawab mereka tidak hanya sekedar perkataan yang disampaikan kepada ayah mereka, karena ternyata tanggung jawab itu juga mereka wujud nyatakan melalui tindakan mereka, yakni melindungi adik mereka Benyamin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya pergumulan, apapun itu bentuknya, apakah berupa kesulitan, tantangan, dan sebagainya, siapapun kita pasti pernah mengalaminya, atau mungkin saat ini kita tengah mengalaminya. Di tengah situasi-situasi tersebut, firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu senantiasa menolong kita dalam situasi apapun yang kita alami. Bahkan Tuhan itu menguatkan dan memulihkan hidup kita. Salah satu bentuk pertolongan Tuhan adalah melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menopang bahkan membantu kita dengan segala keberadaan mereka.
Oleh karena itu, sesungguhnya kita pun dipakai Tuhan juga untuk melakukan hal yang sama. Ingatlah bahwa kita sesungguhnya punya tanggung jawab untuk saling menolong, saling peduli, saling menopang dalam setiap relasi di mana kita berada. Apakah itu relasi di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan berjemaat, bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Hari ini kita kembali diingatkan. Biarlah kita menjadi pribadi, menjadi keluarga, bahkan menjadi jemaat yang senantiasa mampu mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk dapat berjalan bersama dalam menyongsong masa depan dengan senantiasa menjadi sesama yang saling mengasihi, saling peduli, dan terus membangun kebersamaan yang saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memampukan kita selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukanlah kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami melalui kehidupan yang saling peduli, saling menguatkan, saling memperhatikan, dan saling menolong di dalam kondisi apapun juga. Firman Tuhan akan senantiasa menjadi pedoman yang menuntun langkah kehidupan kami. Firman Tuhan, inilah yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohon selalu tuntunan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa, berkatilah ya Tuhan bangsa kami, para pemimpin bangsa ini, dan juga gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkatilah fungsionaris Majelis Sinode GPIB, seluruh jemaat GPIB, dalam hal ini seluruh warga jemaat GPIB dan para pelayanmu dengan tugas tanggung jawab pelayanan masing-masing. Seluruh keberadaan kami di sepanjang hari ini kiranya senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar seluruhnya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua.